Sejarah Kerajaan Kahuripan. Kahuripan adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur, yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang, yang runtuh tahun 1006. Airlangga adalah pendiri Kerajaan Kahuripan, yang memerintah tahun 1009 hingga 1042, dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakaihalu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramo Tunggadewa. Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 990. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata atau menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak Wungsu atau naik tahta sepeninggal Marakata. Ia dibesarkan di Istana Watugaluh atau Kerajaan Medang, di bawah pemerintahan Raja Dharmawangsa. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Menurut Prasasti Pucangan, pada tahun 1006 Airlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh atau saudara Mahendradatta di Watan, ibu kota Kerajaan Medang. Tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari dari Elwaram atau sekarang bernama Desa Ngeloram, Cepu, Blora, yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan atau Wanagiri, ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun, dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam Prasasti Cane 1021. Menurut Prasasti Terep 1032, Watan Mas kemudian direbut musuh, sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan Prasasti Kamalakyan 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, atau daerah Sidoarjo sekarang. Menurut Prasasti Pamwatan 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, atau daerah Kediri sekarang. Berita ini sesuai dengan naskah Serat Calon Arang, yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan, Nagara Kretagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Masa peperangan. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1009, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Pada tahun 1023 Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Choladewa Raja Kolamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga merasa lebih leluasa mempersiapkan diri menaklukkan Pulau Jawa. Yang pertama dikalahkan oleh Airlangga adalah Raja Hasin. Pada tahun 1030 Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031 putra Panuda mencoba membalas dendam
namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032 seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watan Mas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Airlangga membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Pancuran Candi Belahan peninggalan Airlangga. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Masa pembangunan. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: 1. Membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036. 2. Membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. 3. Memperbaiki Pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di Muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang. 4. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. 5. Meresmikan Pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041. 6. Memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Pembelahan kerajaan. Pada tahun 1042 Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut serat calon Arang ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane tahun 1021 sampai prasasti Turun Hyang tahun 1035 adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Menurut serat calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak Wungsu. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon Arang, Nagara Kretagama, dan prasasti Turun Hyang II. Kerajaan Barat disebut Kadiri berpusat di Kota Baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Kerajaan Timur bernama Janggala berpusat di Kota Lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamwatan, tanggal 20 November tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam prasasti Gandakuti,
tanggal 24 November tahun 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Akhir pemerintahan Airlangga. Setelah membagi kerajaan menjadi dua, Airlangga kemudian menjadi pertapa dan meninggal tahun 1049. Airlangga semasa hidupnya dianggap titisan Wisnu dengan lancana kerajaan Garuda Muha, sehingga sebuah arca indah yang disimpan di Museum Mojokerto mewujudkannya sebagai Wisnu yang menaiki Garuda. Prasasti Sumengka tahun 1059. Peninggalan Kerajaan Janggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan tahun 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga, ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Kisah Airlangga digambarkan dalam Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Dalam perkembangannya, Kahuripan mempunyai peranan penting pada zaman Kerajaan Janggala dan Majapahit. Kahuripan sebagai ibu kota Jenggala. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya, yaitu Sanggramawijaya Tunggadewi, memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kadiri beribu kota di Daha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Jenggala beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mahapanji Gasarakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Karya sastra Kahuripan. Di bawah pemerintahan Airlangga, seni sastra berkembang. Tahun 1035, Empu Kanwa menggubah kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan Arjuna, inkarnasi Wisnu yang tak lain adalah kiasan Airlangga sendiri. Kisah Airlangga digambarkan dalam Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Salah satu karya sastra peninggalan Kerajaan Kahuripan adalah Kakawin Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa Arjuna Wiwaha, yang merupakan salah satu kakawin yang diwujudkan pada zaman Kahuripan di bawah raja besarnya, Airlangga. Sang pengarang, yakni Empu Kanwa, mendapat kehormatan untuk mengubahnya dengan mencuplik dari seri Mahabharata subbagian atau Wanaparwa. Cerita ini bertitik tolak dari tokoh Arjuna, yang merupakan kekasih para dewa di Kahyangan. Karena dialah yang nantinya mampu menyelamatkan Kahyangan beserta para penghuninya para dewa dari ancaman mara bahaya. Relief cerita ini dipahatkan pada Candi Tegowangi, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut data sejarah yang ada, dipercaya kuat, Arjuna Wiwaha merupakan sebuah kakawin tertua dari periode Jawa Timur setelah peta politik berpindah dari Jawa Tengah. Hal ini zaman-zaman pendahulu Airlangga seperti Dharmawangsa
hingga ke raja besar pendiri periode Jawa Timur, yakni Empu Sindok tidak meninggalkan sebuah kakawin pun, yang dapat kita lihat sampai saat ini. Kakawin Arjuna Wiwaha mengandung suatu kaitan sejarah di masa lalu. Lihatlah bagian awal dan akhirnya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, awal, batin yang bijak sungguh-sungguh telah tembus sampai ke tingkat atau kesempurnaan tertinggi. Dari keadaan sunyata atau kosong, bukan dari kawasan panca indera, timbullah tekadnya untuk mengabadikan diri, membuka diri, pada urusan-urusan duniawi. Semoga amal baktinya yang penuh pahala, serta tindakannya yang bersifat kesatria, mencapai tujuannya. Daulat terhadap dirinya sendiri, dan penuh santosa atau ketentraman batin. Ia menerima keadaan ini, yakni tetap terpisah oleh tabir dari sebab abadi dunia ini. Akhir, kuletakkan puncak kepalaku pada debu sandal raja, yang menampakkan diri dengan cara ini, atau keutamannya. Ia merupakan sumber berkat yang tak pernah kering, untuk menuangkan kemenangan Partha atau Arjuna, di kediaman para dewa di Kahyangan. Gambaran ini sesuai sekali dengan kenyataan bahwa Airlangga, yang selanjutnya berhasil menegakkan kembali kerajaan Kahurian, setelah wafatnya Raja Dharmawangsa, atas serangan dari kerajaan lain atau Wengker, yang tidak berhak atas kedaulatannya. Airlangga melakukan perlawanan dengan tinggal di hutan-hutan, bersama para resi dan tokoh-tokoh suci agama, selama bertahun-tahun, guna mempersiapkan usaha merebut kembali kerajaan Kahuripan, yang bagaimanapun juga, dia masih tergolong kerabat Raja Dharmawangsa, walau berasal dari keluarga di Bali. Akhirnya dia berhasil mengusir raja penjajah, beserta sekutunya, sehingga kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Sumber sejarah 1. Prasasti Kamalakyan tahun 1037 Masehi. Prasasti Kamalakyan adalah salah satu prasasti yang menjadi sumber sejarah dari kerajaan Kahuripan. Prasasti ini berangkat tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Prasasti Kamalakyan ditemukan di Klagen, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ukiran pada prasasti ini menggunakan huruf serta bahasa Jawa kuno. Berdasarkan hasil inskripsi, prasasti ini berisi tentang proses pembangunan bendungan di kawasan Wuringin Sapto berdasar perintah Raja Airlangga. Dijelaskan pula tujuan pembangunannya adalah untuk membendung luapan air Sungai Brantas, yang menyebabkan banjir di beberapa desa, dan membuat area persawahan menjadi rusak. Desa Kamalakyan kemudian ditetapkan sebagai Desa Sima, untuk jasanya merawat operasional bendungan. 2. Prasasti Pucangan atau Prasasti Kalkuta tahun 1042 Masehi. Prasasti Pucangan atau dikenal dengan nama lain yaitu Prasasti Kalkuta, adalah salah satu sumber sejarah kerajaan Kahuripan, yang ditulis pada 963 Saka atau 1042 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno, pada pahatan di bagian depan prasasti, dan bahasa Sanskerta untuk ukiran di prasasti bagian belakang. Sedangkan huruf yang dipakai adalah huruf Kawi atau huruf Jawa kuno. Prasasti Pucangan berisi silsilah keluarga Raja Airlangga secara runtut. Selain itu di dalam prasasti juga disebutkan perintah untuk membangun sebuah pertapaan di kawasan Pucangan, di area Gunung Penanggungan. Hal ini yang menyebabkan prasastinya dikenal dengan nama Prasasti Pucangan. 3. Prasasti Cane tahun 1021 Masehi. Prasasti Cane bertahun 943 Saka atau 1021 Masehi.
Prasasti ini memiliki ukuran tinggi 144 cm, dan ukiran tulisannya menggunakan aksara Jawa. Prasasti ini merupakan sebuah pemberian status Sima dari Raja Airlangga untuk warga desa Cane, yang telah berjuang untuk kerajaan Kahuripan. Pada prasasti Cane disebutkan mengenai Watan Mas, dan beberapa negara asing yang diharuskan membayar pajak ke Kahuripan, seperti negara Sinhala atau Sri Lanka, Pandikira atau daerah Pandikira di India, Champa atau Vietnam, dan Remen atau Burma. 4. Prasasti Baru tahun 1030 Masehi. Prasasti Baru berangkat tahun 1030 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga untuk masyarakat desa baru berkat dukungannya untuk menumbangkan kekuasaan Raja Hasin dari daerah bagian selatan Wengker. Penafsiran bahasa pada prasasti baru dilakukan oleh Jan Laurens Brandes, seorang pionir penerjemah manuskrip naskah kuno, termasuk prasasti. 5. Prasasti Terep tahun 1032 Masehi. Prasasti Terep memiliki tahun pembuatan 1032 Masehi. Raja Airlangga membuat prasasti ini dengan tujuan menuangkan kisah penyerangan Dyah Tulodong terhadap istana kerajaan di Watan Mas. Serangan ini meluluh lantakan bangunan istana. Selanjutnya, Raja Airlangga pergi ke Patakan untuk melarikan diri. Setelah keadaan membaik, Raja Airlangga kemudian membangun pusat pemerintahan baru di daerah Kahuripan. Peninggalan 1. Candi Belahan. Candi Belahan juga dikenal dengan nama Petirtaan Sumber Tetek. Situs peninggalan kerajaan Kahuripan ini terletak di Desa Wonosunyo, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasinya berada di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Candi Belahan merupakan area pemandian kerajaan Kahuripan. Di area situs, ada kolam pemandian berbentuk persegi panjang, dengan sumber air berasal dari sungai, yang tidak terlalu besar. Di dinding bagian barat yang mengelilingi kolam, berdiri dua arca dengan posisi mengapit relung, yang dulunya berisi arca Dewa Wisnu, dengan pose sedang menunggang kendaraan Garuda. Dua arca lainnya adalah melambangkan permaisuri Raja Airlangga, bernama Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dari tete atau penyebutan payudara dalam bahasa Jawa, kedua arca tersebut mengalir pancuran air. Hal ini membuat tempat ini juga terkenal sebagai sumber tetek. 2. Candi Jolotundo. Candi Jolotundo adalah tempat bertapa Empu Barada. Tempat ini kemudian menjadi tempat semedi atau menyepi Raja Airlangga. Candi Jolotundo berlokasi di kawasan hutan di Seloliman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan candi disusun dari batuan jenis andesit, dengan panjang 16,85 meter dan lebar 13,52 meter. Sumber mata air di Candi Jolotundo berasal dari Sendang, di sisi bagian timur dinding. Kolam pemandiannya terdapat 2 buah, dengan masing-masingnya berbentuk persegi dengan sisi 2 meter. 3. Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha digubah oleh Empun Kanwa, seorang sastrawan besar sekaligus guru spiritual Raja Airlangga. Kakawin ini digunakan untuk melambungkan semangat Raja Airlangga untuk menaklukkan daerah lain untuk dijadikan wilayah kekuasaan kerajaan Kahuripan. 4. Petilasan Airlangga. Petilasan Airlangga yang ditemukan di Sendang Made daerah Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah lokasi ketika Raja Airlangga melarikan diri seusai pralaya kerajaan Medang Kamulan. Di lokasi situs ini terdapat banyak kolam dengan fungsi masing-masing. Di antaranya adalah sendang payung untuk melakukan pertapaan.
Kemudian sendang pengilon yang berfungsi untuk berkaca wajah sekaligus mengintai musuh yang mungkin ada. Ada pula sendang Kamulyan yang dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka. Lalu tempat untuk mengambil air, yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, disebut sendang Paomben. Sedangkan sendang yang diperuntukkan untuk digunakan halayak umum, disebut dengan sendang gede. Dan masih ada banyak kolam-kolam lain yang berada di kompleks situs Sendang Made.